Ya, Ya, Bang. Bang, gimana agenda hari ini Bang? Mungkin bisa dijelaskan. Sebetulnya agendanya itu adalah mengecek ya, ngecek ke kepanitraan. Ternyata saya diberitahu oleh kepanitraan jaksa mengajukan banding juga hari ini. Bukan hari ini saya diberitahu. Hari ini. Jadi ternyata jaksa itu mengajukan banding juga atas perkara ini. Jadi sehingga dasar ini saya menyatakan bahwa saya akan menyerahkan memori banding itu minggu depan. Mungkin antara hari Selasa, mungkin saya baru akan serahkan memori banding yang sebetulnya sudah saya siapkan dari sejak awal. Jadi karena jaksanya juga banding, kami juga harus membahas ini kepada Gaga. Ini jaksa banding Gaga, ini memori banding. Nah, kita harus bahas lagi nih. Karena dia yang sebagai terdakwa, dia harus tahu semua apa yang terjadi di dalam proses hukum ini. Makanya tadi setelah saya membawa memori banding, saya belum serahkan setelah saya menerima pemberitahuan ini. Karena ini harus saya sampaikan ke Gaga. Pulang saya sampaikan, saya coba akan besok, Gaga ini jaksa banding, ini memori banding, kamu baca semua, kejadiannya seperti apa, ini nanti akan saya tambahkan di dalam memori banding ini yang akan saya serahkan insya Allah hari Selasa ya. Insya Allah hari Selasa ya dia. Jadi itu sepertinya. Jadi tentang keberatan-keberatan kami karena belum saya serahkan, saya belum akan sampaikan. Yang jelas, yang paling prinsip itu adalah bahwa Gaga dan keluarganya meminta saya untuk banding. Itu sudah tegas. Jadi keluarganya bilang, Bang, tolong kita banding saja karena kita harus mencari keadilan. Memang Gaga itu lalai iya, menyebabkan kecelakaan iya, tapi kalau harus dihukum seberat itu karena ada persoalan-persoalan lain yang tidak terungkap di persidangan, saya pikir tidak adil terhadap dirinya Gaga. Seperti itulah persoalannya ya. Nah, Bang, jaksa sendiri kira-kira apa Bang poin dari banding yang disampaikan? Saya belum tahu. Jaksa, makanya saya baru tahu tadi nih ya. Kamis tanggal 3 saya baru diberitahu sama panitera. Jadi di saat saya mau menyerahkan memori banding, saya terima ini, makanya saya bilang kepada kepanitraan karena memori banding di dalam perkara pidana itu tidak ada tenggang waktu menyerahkannya, kapan saja boleh. Saya bilang saya minta waktu sampai hari Selasa karena saya harus membahas tentang bandingnya jaksa ini kepada Gaga Muhammad. Gaga, ini memori banding kamu baca, ini jaksa juga banding. Kita juga kamu harus tahu apa yang terjadi di dalam proses hukum ini. Jadi tidak bisa dia tidak tahu, harus tahu dan harus saya beritahu. Bukan hanya Gaga, keluarganya harus saya kasih tahu. Makanya tadi saya beritahu ke paniteraan, saya minta waktu sampai hari Selasa untuk menyerahkan. Setelah saya akan membahas ini kepada Gaga Muhammad. Nah, Bang, bisa dijelasin ya Bang, mungkin kan masyarakat masih pada awam nih, kok kenapa jaksa bisa ikut banding gitu Bang? Kira-kira apa sih Bang alasan dasarnya mungkin Bang? Tidak bisa menjawab yang menjadi, sebetulnya saya bisa menjawab ya, apa alasannya saya tahu lah, kita sama penegak hukum tahu, tapi ini menjadi kewenangan jaksa untuk jawab ya. Jadi saya tidak akan ambil kewenangan di mana jaksa harus menjelaskan apa alasannya dia banding. Tapi saya sebagai orang penegak hukum, saya tahu apa alasan dia banding. Kenapa dia banding dan tujuannya dia banding saya tahu. Makanya Gaga sebagai terdakwa, Gaga harus tahu. Gaga, walaupun kau dihukum 4 tahun 6 bulan, kita banding, jaksa juga banding. Jadi kalau saya membaca dari surat ini, dari surat yang saya terima ini, Bang, mungkin bisa dibacanya sih. Jaksanya itu banding 1 hari kemudian. Jadi tanggal 24 Gaga banding, tanggal 25 jaksanya banding, dan tanggal 3 kami diberitahu setelah saya di sini. Makanya tadi saya datang, oh ini saya terima, jaksa banding. Oh ya udah saya terima. Tolong kalau begitu ini yang saya serahkan, saya tarik lagi sementara. Saya minta waktu sampai hari Selasa untuk menyerahkan memori banding ini karena saya harus membahas lagi kepada terdakwa karena ini kan dia yang diadili, dia yang mencari keadilan. Saya hanya penasihat hukumnya. Jadi dia harus tahu kenapa jaksa banding, dan ini memori banding nanti saya akan serahkan, ini memori bandingnya sudah saya buatkan semua, nanti biar dia baca sama Gaga dibaca kalau memang ada tambahan apa yang harus ditambahin, dan kita juga akan menyampaikan Gaga ini kamu juga harus terima ini memori apa akte pernyataan banding ini harus saya kasihkan juga ke Gaga. Itu adalah hak
terdakwa harus tahu, semuanya harus tahu dia. Makanya tadi begitu saya terima ini, Kamis 3 Februari saya terima bahwa jaksa banding, saya bilang saya minta waktu sampai hari Selasa untuk menyerahkan memori banding. Karena ini harus saya bahas lagi dengan terdakwa, karena ini nasib terdakwa, bukan nasib saya. Jadi itulah proses hukum pidana ya, supaya semuanya bisa memahami. Jadi rencana memori hari ini nggak jadi diserahkan Bukan karena tidak jadi ya, karena ada diundur ada iya, saya undur, saya harus bahas lagi. Mungkin dari memori pernyataan banding jaksa ini, ataukah ada tambahan atau ada hal-hal sesuatu yang mau ditambahkan oleh Gaga Muhammad. Memori kalau terdakwa tidak tahu hak dia harus tahu, hak dia harus mengetahui adanya banding dari jaksa. Nah, setelah dia tahu, setelah dia baca memori banding ini lagi, setelah dia bilang ya udah kita serahkan, ya kita serahkan hari Selasa. Seperti itulah prosesnya. Jadi kalau memorinya udah siap semua, bahkan sudah rangkap berapa, udah tinggal saya serahin. Tapi saya harus membahas lagi kepada Gaga, ada satu poin ini. Nah, ini poin ini harus saya bahas terlebih dahulu dengan Gaga Muhammad sebelum saya menyerahkan memori bandingnya di kepaniteraan. Nggak ada batasan waktu, bebas kapan saja. Selama belum diputus oleh pengadilan tinggi, memori banding boleh diserahkan kapan saja. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bang, awal untuk naik banding sendiri apa sih Bang alasannya? Kalau kami punya 7 alasan ya, setelah kami diskusikan sama Usman sama Adi, ada 7 alasan ya. Awalnya 6, setelah kami diskusikan kembali, kami terima masukan, ada 7 poin keberatan kami, yaitu tentang fakta-fakta yang diungkap oleh Judi Fakti yang mencoba memposisikan persoalan kelalaian ini menjadi sebuah persoalan kesengajaan. Jadi kecelakaan itu lalai, tapi cara mempertimbangkan sesuatu itu seperti ada sebuah kasus penganiayaan. Jadi sebuah kasus kesengajaan menyebabkan seseorang luka dan sebagainya. Ini sangat tidak tepat di dalam proses penegakan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa bukti-bukti ya, Mas. Bukti-bukti yang harus disahkan tapi dikesampingkan dan seterusnya. Saya tidak bisa uraikan semua. Nanti hari Rabu saya akan kasih entry poinnya. Poin-poinnya itu apa saja? Mungkin intinya saja saya kasih, mungkin bisa dibaca. Bisa saya serahkan kepada teman-teman media. Insya Allah hari Selasa, karena ini besok sudah Jumat, nanti saya sampaikan kepada Gaga dan keluarganya. Bang, mungkin dari sekian poin yang Abang sampaikan tadi perihal banding, ketika ingin mengajukan banding pasti sudah siap menerima resiko Bang, yang namanya diberatkan dan juga diringankan Siap. dari tahanan. Gaga bukan lagi sangat siap gitu, dan dia akan mencari keadilan sampai ke Mahkamah Agung pun dia akan cari. Artinya saya siap dihukum karena kelalaian saya, tapi saya tidak mau dihukum seberat ini karena tidak semua itu akibat perbuatan saya. Itu yang harus dipahami, karena kelalaian ini beda dengan kesengajaan. Kelalaian kecelakaan bukan seperti orang melakukan penganiayaan menyebabkan seseorang luka dan lumpuh dan sebagainya. Itu yang harus dipahami. Bang, ada juga deh Bang soal petisi untuk Gaga sendiri Bang. Oh, petisi. Ya begini, petisi orang meninggal dunia mencari keadilan. Yang saya bingungkan itu bagaimana orang meninggal bisa merasakan keadilan. Satu, mungkin tidak tepat. Kalau mau bikin petisi mungkin yang lebih bagus lagi itu adalah keluarganya. Jadi mungkin mendukung keluarga almarhum. Jadi kan ada, kalau orang masih hidup bisa merasakan keadilan. Yang kedua, mungkin lebih bagus kalau dibacakan itu di Tanjung Priok petisinya, biar lebih mengenah. Gitu loh. Sah saja orang mengajukan petisi, nggak ada apa-apa. Cuma mungkin kurang tepat manakala mencoba mendalilkan bahwa petisi untuk keadilan orang yang sudah meninggal dunia. Karena orang yang meninggal dunia sudah tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi kalau orang yang masih hidup bisa mencari keadilan, bisa merasakan, mendapatkan keadilan dan sebagainya. Mungkin bisa diralat petisinya biar lebih pas. Saran saya ini, kalau nggak mau ya juga nggak apa-apa. Dan lebih afdol kalau dibacakan di Tanjung Priok. Mungkin kondisi Gaga sendiri Bang mungkin Sehat aja, dia tenang. Awalnya memang dia sedikit shock ya. Kok saya dihukum seberat ini katanya. Tapi saya bilang ini resiko yang harus kamu terima. Tapi kita mencari keadilan tidak berhenti sampai di sini. Kita mencari keadilan terus kita akan lakukan. Sampai ke Mahkamah Agung pun kami akan mencari keadilan. Karena kami tidak mau kelalaian itu disamakan dengan unsur kesengajaan. Kami tidak mau bahwa musibah itu dianggap sebagai penyebab seseorang luka parah. Nah, itu kami tidak mau cara berpikir yang seperti itu.
Ya, Man, ada lagi, Man? Itunya bang.